Terasiring sering Anda jumpai ketika berkunjung di daerah pegunungan. Biasanya area tersebut ditanami dengan tanaman padi. Beberapa masyarakat juga menyebut tempat tersebut dengan istilah sengkedan atau sawah bertingkat. Desain sawah tersebut sangat efektif untuk wilayah dataran tinggi, terutama tanah yang bidangnya miring. Tanah yang tersedia menjadi bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh para petani. Bahkan bentuknya yang indah juga menarik para wisatawan untuk berlibur di wilayah tersebut. Terasiring adalah sebuah bangunan konservasi dari tanah dan air yang dibuat secara mekanis. Tujuan pembuatannya yaitu untuk mengurangi kemiringan lereng dengan cara menggali tanah dengan posisi melintang. Nah, dari definisi di atas, terasiring bisa diartikan sebagai sebuah sistem penataan tanah, khususnya tanah yang memiliki kontur tidak rata dengan cara digali sehingga dapat dimaksimalkan fungsinya. Sistem ini juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya erosi dan degradasi lahan pada bidang tanah yang miring. Terdapat beberapa jenis terasiring yang digunakan oleh para petani untuk mengolah lahan-lahan dataran tinggi dan lahan miringnya agar lebih mudah ditanami. Secara umum, berikut ini adalah jenis-jenis terasiring yang ada dan sering digunakan. Yang pertama adalah teras kredit, yang kedua teras kebun, yang ketiga teras datar, keempat teras guludan, 5 teras bangku, 6 teras individu, 7 teras saluran, dan yang ke-8 teras batu. Nah, sahabat Android TV, terasiring sendiri memiliki fungsi utama untuk mematangkan lahan yang miring di lereng-lereng bukit ataupun gunung agar bisa ditanami oleh para petani. Selain itu, terdapat pula fungsi-fungsi lain seperti mengurangi erosi dan juga mengatur pengairan. Selain digunakan untuk menanam padi, ternyata juga bisa digunakan untuk menanam tanaman yang berkayu maupun tanaman yang bisa tumbuh subur di daerah pegunungan. Seperti halnya sayur-sayuran berupa sawi, wortel, bawang, bayam, dan jenis sayur lainnya. Secara umum, berikut ini adalah fungsi-fungsi yang dijalankan oleh terasiring. Untuk menjaga kestabilan tanah di area lereng. Tingkat kestabilan tanah di berbagai daerah tidaklah sama, sahabat Android TV. Begitu pula pada daerah di lereng. Aktivitas pertanian tentu saja membutuhkan lereng yang stabil untuk menjaga produktivitas dan keamanannya. Nah, oleh karena itu, tanah di daerah persawahan lereng dibuat berbentuk terasiring supaya tetap bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Kemudian meminimalisir terjadinya erosi. Bentuk tanah yang curam pada lereng-lereng memiliki risiko tanah longsor yang cukup besar. Nah, untuk itu masyarakat berpikir bagaimana caranya untuk meminimalisir risiko tersebut. Dengan adanya penanaman pohon di tanah yang dibuat terasiring dapat menguatkan struktur tanah yang ada di lereng, sehingga bisa mengurangi risiko longsor yang mungkin saja terjadi. Nah, hal ini menurunkan risiko bencana dan juga membuat kawasan pertanian lereng menjadi lebih aman untuk para petani dan masyarakat sekitar. Kemudian tempat penampungan air hujan. Desain teras yang bentuknya bertingkat bisa dimanfaatkan sebagai penampung air hujan. Nah, itulah mengapa sebagian besar jenis tanah yang ada di daerah lereng adalah tanah yang memiliki daya serap air yang cukup tinggi.
Sehingga apabila terjadi hujan, air tidak langsung menuju sungai dan berubah menjadi runoff, melainkan bisa ditampung terlebih dahulu oleh undakan terasering. Hal ini dapat meningkatkan akses tumbuhan terhadap air dan juga memperluas daerah resapan air di wilayah tersebut. Kemudian fungsi berikutnya adalah memudahkan perawatan lereng. Bentuk lereng yang landai dan cenderung licin akan sulit dirawat jika tidak dibuat terasering, sebab medannya cukup berbahaya untuk dilintasi orang-orang dan sangat rawan terjadinya longsor. Nah, dengan adanya konstruksi teknis yang berupa terasering, bisa memudahkan masyarakat untuk merawat tanah dan melakukan pertanian di daerah lereng pegunungan. Dan yang terakhir adalah sebagai destinasi wisata. Nah, sahabat Android TV, sebagian wisatawan bahkan tertarik untuk berkunjung di daerah yang memiliki terasering. Bentuknya yang berundak menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Nah, oleh karena itu tidak jarang terasering dijadikan sebagai objek wisata. Bahkan beberapa lukisan alam juga kerap menjadikan pemandangan terasering sebagai objek seni dua dimensi berupa lukisan, baik sebagai objek utama ataupun sebagai latar belakang. Nah, demikianlah ulasan kami mengenai terasering. Semoga sahabat semuanya dapat mengambil manfaat dari video kami. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk mendukung channel Android TV Bengkulu. Caranya dengan mengklik tombol subscribe bagi pendatang baru, kemudian tombol notifikasinya agar sahabat semuanya mengetahui informasi-informasi terbaru dari channel Android TV Bengkulu. Kemudian silakan sahabat semuanya untuk menuliskan masukan dan kritiknya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.